hanya dengan adanya suatu merek. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya suatu peraturan yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya di bidang merek yang saat ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, sehingga dapat melindungi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia dan dapat menciptakan persaingan usaha secara sehat. Sebab mereka sangat penting dalam dunia perdagangan, khususnya dalam hal pemasaran produk, karena konsumen sering kali mengaitkan merek dengan kualitas dan reputasi dari suatu barang dan jasa. Yang dimaksud dengan merek-merek berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang produksi oleh suatu badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Merek sangat penting dalam dunia industri dan perdagangan, khususnya dalam hal pemasaran produk kepada calon konsumen. Merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari terjadinya pemalsuan terhadap kualitas tertentu. Dalam praktik, ada sebuah cerita antara orang terkenal yaitu Ruben Onsu dengan Jesse Handalin, pemilik kafe dan bar yang bernama Bengkel Susu yang disingkat Bensu. Ruben Onsu mengajukan gugatan tersebut atas dasar bahwa usaha geprek bensu yang dijalankan oleh Ruben Onsu terhambat karena gagal mendaftarkan merek ke Direktorat Merek Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasalnya sudah ada yang mendaftarkan merek tersebut sebelum Ruben. Pemegang nama bensu pertama yang terdaftar adalah Jesse Handalim, pemegang sertifikat merek bensu dengan nomor IDM 000622 yang dinyatakan terdaftar sejak Juni 2018 dan bakal kadaluarsa pada 3 September 2025. Pendaftaran merek tersebut dilakukan pada tanggal 3 September 2015 dari data World Intellectual Property Organization yang terintegrasi dengan data Direktorat Merek Dirjen Kekayaan Intelektual. Jesse Handalim beralamat di Bandung, Jawa Barat. Bersikukuh atas nama bensu tersebut karena sudah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui penetapan nomor 384-PDT-P-2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan yang salah satu amarnya menyatakan bahwa sah dan mempunyai kekuatan hukum atas penetapan nama bensu merupakan singkatan dari Ruben Samuel Onsu alias Ruben Onsu. Kasus sengketa nama terkenal Ruben Onsu dengan Jesse Handalim, pemilik bengkel susu yang menggunakan nama singkatan bensu. Ruben Onsu dengan PT-nya yang bernama PT Onsu Pangan Perkasa merasa dirugikan sebab merek sedang menguruskan hak merek. Produk-produk mereka seperti bensu sosis, bensu bakso, bensu nugget, geprek bensu, bensu otak-otak, dan bensu drink dan lukisan. Namun, status pengajuannya tertunda karena nama bensu terlebih dahulu ada yang menggunakan dan mendaftarkan di Dirjen Haki atas nama Jesse Handalim yang terdaftar dengan nomor IDM 0006224227. Produk atau jasa pada kelas barang 43 yaitu jasa bar, kafe, kantin, catering, penyewaan kursi, meja, telapak meja, peralatan terbuat dari kaca, restoran selawayan, kafetaria, tempat makan yang menghidangkan kudapan, penyewaan dispenser air minum, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan
Hal tersebut merugikan bagi PT Unsur Pangan Perkasa karena sang pemilik merupakan public figure yang terkenal dan namanya pun sudah mendapat pengukuhan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 384 garis miring PDT titik P garis miring 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga sang pemilik Ruben Onsu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor register 48 garis miring PDT SUS HKI merek garis miring merek 2018 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Petun gugatan tersebut, Ruben Onsu menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk membatalkan merek bensu yang terdaftar oleh Jesse Handalim dengan nomor IDM 0006224227 dalam kelas 43. Selain itu, Ruben Onsu juga menuntut untuk menyatakan bahwa bensu adalah singkatan nama orang terkenal alias namanya sendiri, dan menyatakan gebrak bensu milik penggugat atau Ruben adalah milik terkenal. Sertifikat merek bensu diberikan Dirjen HKI kepada Jesse pada 7 Juni 2018. Masa berlakunya pun habis pada 3 September 2025. Masa berlaku sertifikat berlaku selama 10 tahun. Sejak Jesse Handali mengajukan pendaftaran pada 3 September 2015 dan ketika dipublikasikan tidak ada yang keberatan pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 7 Februari 2019, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan gugatan penggugat Ruben Onsu tidak dapat diterima dengan alasan bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau UU-MIG, penggugat menempuh terlebih dahulu mekanisme permohonan banding pada Menteri dan menunggu putusan banding dari Komisi Banding Merek. Dan jika pada akhirnya diputus dan menolak permohonan banding, maka barulah penggugat menempuh upaya gugatan ke Pengadilan Niaga. Dengan kata lain, gugatan pembatalan merek yang diajukan penggugat Ruben Onsu di Pengadilan Niaga adalah prematur. Dengan tidak diterimanya gugatan tersebut berimplikasi bahwa Jesse Handali merupakan pemegang hak merek bensu dan terdapat hak eksklusif bagi pendaftar bagi merek tersebut. Selain itu memberikan penjelasan pula kepada masyarakat bahwa di Indonesia menerapkan asas to file principle dalam pendaftaran merek di Indonesia, sehingga sistem konstitutif yang digunakan bukan sistem deklaratif. Hal ini yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Meskipun penggugat Ruben Onsu mendalilkan bahwa namanya merupakan nama terkenal dan produknya merupakan produk terkenal, namun belum terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara yuridis hal ini belum bisa dianggap sebagai merek terkenal. Padahal dalam pasal 21 ayat 2A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Dirjen Kekayaan Intelektual atau DJKI wajib menolak pendaftaran merek jika merupakan nama atau singkatan nama dari orang terkenal. Fakta di persidangan, saksi ahli dari pihak penggugat pun menjelaskan bahwa suatu merek dianggap sebagai merek terkenal jika mempunyai reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran. Bukti pendaftaran merek dimaksud di Indonesia dan beberapa negara lain dan mempunyai kualitas tertentu. Dan jika memenuhi hal-hal tersebut, maka suatu merek tidak bisa disebut sebagai merek terkenal. Suatu pihak mendalilkan mempunyai merek terkenal, sedangkan baru pada tahap permohonan dan belum ada satupun bukti pendaftaran, baik di Indonesia maupun di negara lain, maka yang bersangkutan dianggap mereknya belum ada. Jadi tidak bisa dianggap sebagai merek. Wah, dengan demikian, meskipun nama bensu sudah mendapat pengakuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama yang melekat pada Ruben Samuel Onsu alias Ruben Onsu, dan bensu sudah menjadi nama panggung sejak tahun 2006. Hal tersebut tidak dijadikan dasar, karena dalam Undang-Undang Merek di Indonesia menganut sistem konstitutif di mana asas first to principle yang dipegang, sehingga yang mendaftarkan
Pertama, yang memegang hak eksklusif dan patut untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan pendaftaran merek memiliki kewenangan hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan mereknya. B. Hak untuk melarang orang lain menggunakan mereknya. C. Hak untuk mengalihkan dan atau melisensikan hak mereknya. Berdasarkan sistem konstitusi dan berdasarkan putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas sengketa hak merek nama Bensu dengan doktrin Pure I Feeling bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftar mereknya, dikenal dengan atas nama presumption of ownership. Mendaftarkan mereknya, maka pemilik merek akan mendapatkan perlindungan dan kelebihan dari sistem ini adalah kepastian hukum. Maka meskipun nama terkenal, bukan berarti menjadi jaminan jika dijadikan suatu merek akan langsung mendapat perlindungan dan hak eksklusif. Tetap harus didaftarkan ke DJKI agar memiliki kelakuan hukum secara yuridis. First to file principle dalam sistem konstitutif bukan tanpa kelemahan. Asas ini tentunya memiliki kelemahan seperti membuka peluang timbulnya pembajak suatu merek, terutama sekali merek dagang yang dimiliki pihak asing. Artinya, banyak merek terkenal yang didaftarkan oleh bad applicant atau pendaftar beretikat buruk. Terlebih, pihak Dirjen HKI belum mempertimbangkan alasan merek terkenal dalam oposisi. Sebelum adanya putusan pengadilan bahwa merek terkenal tersebut merasa keberatan, maka dari itu patut menjadi perhatian bagi kita semua, terutama public figure yang namanya sudah terkenal dan ingin dijadikan merek dagang. Maka harus cepat mendaftarkan merek tersebut agar memiliki kekuatan hukum, karena jika tidak ada kemungkinan didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain, meskipun beretikat baik tidak mendompleng nama terkenal tersebut, karena dalam sistem konstitutif dengan asas first to file principle, hak eksklusif dan perlindungan hukum didapat setelah didaftarkan. Atas hak merek terkenal di Indonesia dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal pidana maupun perdata. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain, yaitu pihak yang secara sengaja dan tanpa hak menggunakan atau meniru merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan barang dan atau jasa merek terkenal. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menganut sistem konstitutif dengan asas first to file principle, di mana pendaftar pertama yang mendapat perlindungan dan hak eksklusif atas merek. Atas nama terkenal sekalipun dalam kasus sengketa Ruben Onsu dengan bengkel susu atau Bensu memberikan implikasi bahwa meskipun nama terkenal belum ada jaminan perlindungan hukum seperti yang dijelaskan dalam pasal 21 ayat 2 A, karena tetap perlu didaftarkan di Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM. Akibatnya, jika nama terkenal menjadi merek dagang yang belum terdaftar, tidak ada memiliki kekuatan hukum. Jika ada yang pendaftar atas nama tersebut meskipun dengan itikat baik, beda peruntukan atau kepanjangan, maka pendaftar pertama akan mendapat perlindungan dan hak eksklusif dan asas first to file principle bukan tanpa kekurangan, karena dapat digunakan oleh oknum yang memanfaatkan. Terlebih, Dirjen HKI belum melaksanakan penuh amanat pasal 21 ayat 2A Undang-Undang Merek.